Kami pun mengobrol sambil sesekali tertawa. Acara memang belum mulai, aku sengaja datang lebih awal sebenarnya. Tampak seorang wanita berparas cantik dan bertubuh tinggi menghampiri kami. Dia terlihat kurang suka padaku sepertinya. Sayang, sebentar lagi acaranya mulai. Wanita itu memeluk lengan Arman, sepertinya dia adalah kekasih Arman. Sebentar, jawab Arman. Arman terlihat kurang nyaman, dia melepaskan tangan wanita yang sedang memeluk lengannya itu. Aku jadi heran dengan sikap Arman. Dia sepertinya kurang menyukai wanita itu. Aku pasti salah, ini mungkin cuma perasaanku saja. Wanita itu cemberut. Hai, aku Linda, calon istrinya Arman. Dia tersenyum padaku, mengulurkan tangannya dengan sopan. Kujabat tangannya dengan senyuman persahabatan. Aku Vira, temannya Arman. Oh, jadi kamu Vira ya? Arman sering menceritakan tentang kamu padaku. Dari raut wajahnya terlihat jelas kalau Linda kurang menyukaiku. Apalagi setelah tahu namaku barusan, dia terlihat gusar dan menatapku dengan tatapan berbeda. Mungkin dia cemburu padaku. Aku jadi ingin tertawa, aku kan istri orang. Ayo sayang. Suara lembut Linda terdengar ketus. Linda menarik tangan Arman, namun sepertinya Arman malas pergi. Pergilah, sebentar lagi acaranya mau mulai. Kutepuk lengan Arman sekilas. Linda membelalakkan matanya menatap tanganku yang tadi menepuk lengan Arman. Aku jadi heran, aku kan cuma ingin memberi isyarat pada kekasihnya itu agar segera pergi. Karena Arman sepertinya ingin terus mengobrol denganku. Lagi pula aku kan cuma menepuk lengan Arman 1 detik saja, aku tidak memeluk atau menciumnya. Aku sudah punya suami, meski suamiku brengsek dan agak jahat padaku. Tapi aku bukanlah pelakor yang ingin merebut kekasih orang. Kenapa dia harus secemburu itu padaku? Aku jadi merasa heran. Baiklah, kamu gak apa-apa kan aku tinggal. Arman sepertinya merasa tak enak hati meninggalkanku. Gak apa-apa kok, kan aku udah besar. Ditambah ada Mia di sini. Jawabku sambil tergelak kecil. Arman ikut tertawa, namun Linda mendelikkan matanya padaku tanpa ada senyuman. Arman pun pergi bersama Linda yang cemberut. Nyonya, sepertinya Nona Linda cemburu pada Anda. Bisik Mia setelah kepergian mereka. Iya, aku bisa rasakan itu. Aku mengesah. Nyonya dan Tuan Arman terlihat begitu dekat dan akrab. Benarkah seperti itu? Ku tatap Mia sambil tersenyum. Begitulah, kalau saja saya orang selewat dan gak kenal Anda, pasti saya pikir kalian suami istri atau sepasang kekasih. Perkataan Mia membuatku bungkam sejenak. Aku merasa biasa-biasa saja, di antara kami hanya teman biasa. Mas Leo tahu hubungan pertemanan kami sejak lama. Dia tak pernah cemburu atau protes. Tapi, ya baru akhir-akhir ini sih Mas Leo protes akan kedekatan kami. Mia jangan pikir aneh-aneh ya, kami adalah teman baik sejak lama. Mas Leo pun tahu itu, kalau aku niat suka sama dia, ya sudah dari dulu. Tapi, aku biasa saja gak ada perasaan apapun sama Arman. Dia teman baikku dan aku mencintai suamiku meski kamu tahu kan seperti apa suamiku itu. Aku jadi sedih mengingat suamiku yang membuat hatiku sakit, karena ketidakadilannya itu. Iya Nyonya, maaf kalau perkataan saya membuat Anda sedih. Mia menatapku dengan rasa bersalah. Aku tertawa dan berusaha membuat Mia agar kembali nyaman. Di sepanjang acara, kulihat Linda begitu antusias dan bahagia. Berbeda dengan Arman, dia terlihat datar. Hanya sesekali tersenyum, jika ada yang menyapa. Bahkan, sesekali Arman menatapku dengan tatapan yang tak aku mengerti. Mia, ayo kita sapa orang tua Arman. Ajakku pada Mia. Apa kabar Om dan Tante? Sapaku pada orang tua Arman, kami memang cukup dekat. Dulu sebelum aku menikah, sesekali aku main ke rumah Arman. Baik sayang, udah lama banget gak ketemu. Mamanya Arman memelukku sambil berbisik. Tadinya mama pikir kamu yang bakalan jadi mantu mama. Aku tersenyum menanggapinya, merasa aneh juga sih rasanya mendengar hal ini saat ini. Aku bahkan bukan mantannya Arman.
Jadi geli jika kupikir perkataan mamanya Arman. Lain kali mainlah ke rumah kami dan ajak juga Ara, ujar ayah Arman. Kok dia tahu Ara? Panggilannya juga seolah udah kenal aja. Om, kok tahu Ara? Tanyaku heran. Iya, kan Arman sering cerita tentang kalian. Sepertinya dia sulit move on dari kamu, hehe. Makin aneh dan geli aku mendengarnya. Om bisa aja, aku dan Arman kan cuma temenan. Bukannya mantan pacar. Aku tertawa kecil, balas bercanda pada mereka. Mereka pun saling pandang, lalu tertawa. Kami ngobrol sebentar, tak lupa ku kenalkan Mia sebagai temanku. Aku anggap semua perkataan orang tua Arman sebagai gurauan semata, soalnya kami memang sangat dekat waktu dulu. Ya, sebelum aku menikah dengan Mas Leo. Selamat ya Arman dan Linda, semoga semuanya lancar hingga kalian naik pelaminan. Ku ucapkan selamat pada pasangan sejoli yang baru bertunangan itu dengan tulus. Terima kasih, semoga saja Arman cepat move on. Linda tersenyum padaku, sementara tangannya memeluk lengan Arman dengan posesif. Aku jadi merasa aneh dengan perkataan Linda. Arman menggelengkan kepalanya, menatap Linda sekilas. Sepertinya jengkel mendengar perkataan Linda. Aku ingin bicara sama Vira sebentar. Arman segera menarik tanganku ke tempat yang tidak terlalu ramai. Jangan seenaknya main pegang tangan orang. Aku istri seseorang dan kamu calon suami seseorang. Jagalah hatinya, jangan sampai dia cemburu padaku. Aku berkata dengan sedikit ketus pada Arman. Iya, maaf. Dia tertawa padaku, dasar. Kamu mau bicara apa? Tanyaku cepat. Tak mau menghabiskan waktu berdua terlalu lama, takut dengan pandangan buruk orang lain padaku. Terlebih, Linda yang sepertinya cemburu padaku. Mintalah banyak hal pada suamimu, sebelum semuanya dikuasai oleh Salma. Suamimu sepertinya sayang padamu, hanya saja dia terlalu pelin-pelan dan tak punya pendirian. Hingga mudah dipengaruhi, ucap Arman. Aku terdiam sejenak, memikirkan apa yang Arman katakan. Terima kasih atas saranmu, Akan aku pikirkan perkataanmu ini. Setelah itu, aku segera pamit, karena acara pun sudah usai. Aku pulang dulu ya, terima kasih atas jamuannya. Semua makanannya enak-enak, apalagi banyak masakan dan kue kesukaanku di acaramu ini. Apa kamu sengaja memesannya untukku? Aku tertawa kecil, sedikit bercanda padanya. Namun, jawabannya membuatku terpana. Memang aku sengaja memesan banyak makanan kesukaanmu sih, hehe. Dia tertawa sambil menggaruk tengkuknya. Kau ini bisa saja. Aku segera berjalan menghampiri Linda dan kedua orang tua mereka untuk mengucapkan pamit. Setelah itu, aku dan Mia pun pulang. Di sepanjang jalan, di dalam mobil aku terus memikirkan perkataan Arman. Apakah menurut Arman, akan terjadi sesuatu antara aku dan Mas Leo? Sehingga dia berkata seperti itu. Semoga saja apa yang dipikirkan oleh Arman itu meleset. Tapi, bukankah Mas Leo sudah tak adil saat ini? Dia sudah melanggar janjinya padaku. Dia sudah tak pulang pada waktunya. Sebulan terasa berlalu dengan begitu cepat. Mas Leo sudah tak pulang, alasannya tetap sama. Kandungan Salma lemah, dan dia butuh banyak perhatian serta dukungan. Hatiku sakit mendengar alasan Mas Leo itu. Bukankah aku juga sama? Saat ini sedang mengandung anaknya. Akhirnya, kuputuskan hari ini untuk mengirimkan pesan padanya. Karena, hari ini adalah hari Jumat. Waktu seharusnya suamiku pulang, untuk berkumpul denganku dan juga Ara. Jam menunjukkan pukul 12 siang, waktunya Mas Leo istirahat kerja. Mas, bagaimana kabarmu? Sen. Semenit kemudian pesanku dijawab. Baik, kamu dan Ara bagaimana? Alhamdulillah sehat Mas. Hanya saja Ara sering menanyakanmu, apakah kamu gak ada kerinduan untuk kami? Sen. Mas sangat rindu, tapi kondisi kandungan Salma kurang baik. Balasnya. Aku hanya tertawa kecut dengan alasan yang sama setiap kali dia tak pulang itu. Mas, aku juga lagi hamil. Sen.
Tapi kandunganmu sehat kan? Balasnya. Lagi-lagi aku tertawa kecut. Alhamdulillah baik. Tak mau dong ku bilang tak baik, hanya agar dia pulang. Takut Tuhan marah. Lalu membuat kandunganku benar-benar tak baik. Amit, amit, syukurlah. Balasnya. Mas, aku mau buka usaha. Boleh kan? Sen. Setelah kupikirkan perkataan Arman waktu itu, memang ada benarnya. Dan aku mau coba minta modal usaha saja padanya. Semoga saja suamiku mau memberiku modal. Apa nafkah dariku tak cukup? Balasnya. Cukup mas, hanya saja aku ingin mandiri dan aku ingin ada kegiatan untuk mengisi kekosonganku. Ara juga sering diajak nginap di rumah mama atau ibu, Sen. Oke kalau begitu, silahkan. Kamu udah tentukan usahanya? Udah mas, aku bahkan udah nyari ruko. Sen. Apa tempatnya strategis? Iya, aku sudah menemukan tempat yang strategis dan menurutku cocok untuk bisnisku nantinya. Aku berniat buka toko secara online dan offline. Sen. Baiklah kalau kamu udah yakin dengan tempatnya. Kamu kirimkan saja berapa harga ruko itu, berikut modal yang kamu butuhkan. Oke, terima kasih, Sen. Segera ku ketikkan nominal yang aku butuhkan untuk membeli ruko itu, berikut modal usahanya. Lalu ku kirimkan kepadanya. Setelah itu, lanjut ku kirim kembali pesan padanya. Kapan mas pulang? Sen. Maaf sayang, untuk saat ini sepertinya belum bisa pulang. Kamu sudah tahu alasannya, titip salam sayang untuk Ara, iya. Tak ada lagi pesan berikutnya, dia langsung offline. Aku menatap aplikasi pesanku dengan senyuman getir. Aku istri pertama dan akulah istri sahnya, tapi nasibku sungguh miris luar biasa. Aku kecewa padamu mas, kamu tidak adil. Sen. Aku tak peduli, dia membalas pesanku atau tidak. Terserahlah, yang penting sudah ku katakan unek-unekku. Tring. Ku periksa notifikasi M-bankingku. Ternyata Mas Leo sudah mentransfer uang untuk modal usaha plus pembelian ruko 2 lantai itu padaku. Jumlahnya sungguh luar biasa banyak, melebihi jumlah yang aku minta padanya. Sepertinya, Mas Leo memang memiliki uang yang banyak. Hanya saja, aku tak tahu. Akan aku gunakan uang ini sebaik mungkin, untuk berjaga jika kedepannya terjadi apa-apa dalam rumah tanggaku, seperti yang Arman khawatirkan. 3 bulan kemudian, usaha yang aku buka berkembang cukup pesat. Aku menjual berbagai kosmetik, dan juga pakaian anak secara online maupun offline. Kini sudah banyak reseller dan dropshipper yang mengambil barang padaku untuk mereka jual kembali. Karena menurut mereka, harga yang aku berikan cukup murah dan cocok dijual kembali.